ketik, dimana disuruh membuat video dari pertanyaan dan akan dijawab. Ini seperti tanya jawab. Oke. Marilah kita mulakan dengan berbasmalah. Ya, untuk itu yang pertama nanti Ayah Lamsah akan menanyakan kepada saya dan akan menjawab, dan sebaliknya nanti kita tukeran. Oke, kepada Ayah Lamsah silakan. Ya. Ya, untuk pengertian jins itu ialah menjelaskan bahwa jins itu kuli, ya kan, membuat yang bersifat universal yang diberlakukan bagi individu. Nah, misalkan nanti ada di contoh kedua itu contohnya ya. Ini kita pertama itu mengenai pengertiannya dulu. Yang berfungsi menjawab pertanyaan. Misalnya kita nanya apa dia, nah dia itu apa. Nah, di sini membuat mafhum dari suatu lafaz kuli yang diberlakukan bagi banyak individu. Nah, nanti kita jelaskan contohnya di pertanyaan kedua. Oke, terima kasih. Ya, tambahan sedikit tadi untuk masalah pengertian, itu diberlakukan bagi banyak individu dan masing-masing dari individu itu tercakup oleh lafaz kuli bersifat esensi atau hakikatnya berbeda-beda. Nah, intinya itu berbeda-beda kalau jenis itu. Nah, contohnya paling mudah dah yang kita sering diulang-ulang itu hewan. Misalkan kata hewan, ya kan, kata tersebut kan termasuk kuli kan, maksudnya masih umum gitu, masih umum. Nah, hewan itu banyak, hewannya ada apa aja? Ada hewan kuda, ya kan, banyak. Nah, seperti itu. Jadi kita sebutnya dengan hewan. Nah, itu masih umum gitu. Contohnya seperti itu. Jenis korib ya. Korib kan artinya dekat, ya kan. Korib ya, kita korib gitu ya. Ini artinya dekat. Ya, menjelaskan esensi suatu sekaligus menjelaskan esensi suatu yang lain yang masih berada dan mencakupi yang sama. Misalnya kata hewan yang dinisbatkan kepada manusia gitu kan. Kata hewan mencakup jerapah, kuda, singa, sapi, dan juga kambing, dan juga manusia itu sendiri. Kata tersebut dapat dijadikan jawaban untuk menjelaskan esensi manusia seperti itu. Tapi ia juga bisa dijadikan jawaban untuk menjelaskan esensi makhluk lain yang masih tercakup oleh kata hewan. Itu namanya jenis korib. Jadi masih masih dekat gitu. Bedanya masih dekat. Nggak terlalu beda banget. Oke. Jenis bait. Jenis bait itu fungsi jawaban atau esensi sesuatu dan sebagian individu yang menyatu dengannya. Nah, dalam cakupan jenis tersebut, contohnya seperti jismin namim itu jenis yang tumbuh atau dinisbatkan kepada manusia juga. Nah, sekaligus menjelaskan esensi bunga, tembakau, padi. Nah, itu berbeda, udah lain lagi, makhluk hidup yang lain. Maksudnya seperti misalnya makhluk hidup banyak kan, ada manusia, terus ada tumbuhan, hewan gitu, seperti itu jenis bait. Jins yang berada di bawah jin, dan di bawahnya itu hanya ada naum. Contohnya seperti hewan.
kata hewan itu tidak ada lagi jins. Tapi yang ada adalah nau. Tuh. Misalkan yaitu manusia, rusa. Nah, itu udah masuknya nau. Nah, tapi di atas kata hewan itu namanya jins, yaitu jins namim. Karena di bawah kata hewan ini tidak ada lagi jins dan yang ada hanya nau. Kalau ia dinamai jins safil itu artinya di bawah, ya kan? Dengan demikian jins safil ada jins yang posisinya berada di bawah, seperti itu. Jins apa? Muasid. Oh, muasid ya, oke. Untuk muasid ini kan dari ini pembagian jins masih termasuk tadi jins safil. Ini pembagiannya ada lagi. Jins berada di bawah. Jins berada di bawah jins dan di bawah ada jins lagi. Contohnya seperti jismin namim. Nah, ini berada di bawah jismun yang juga merupakan jins. Nah, di bawahnya juga ada jins lagi, yaitu hewan dan tumbuhan. Karena baik hewan maupun tumbuhan keduanya adalah jins yang tumbuh, jism yang tumbuh. Itu. Lalu apa bedanya yang pertama dengan kedua tadi? Nah, kalau yang kedua sama-sama berada di bawah jins. Bedanya jika di bawah jins yang pertama, yakni ini jins safil, tidak ada jins lagi dan yang adanya nau gitu. Nah, maka jins yang kedua ini selain berada di bawah jins, di bawah ini juga ada jins lagi di bawahnya, seperti itu. Maksudnya ada kata umumnya lagi. Singkatnya, jika yang pertama yang berada di bawah, maka jins yang kedua ini berada di tengah karena dinamai mutawasih, yang berarti menengahi gitu. Nah, jins ali itu ini menaungi berupa jins, tapi di atasnya tidak ada jins lagi. Nah, gitu. Singkatnya, jins ali adalah jins yang paling atas. Itu kan yang paling atas karena posisinya yang berada di urutan paling atas, ya. Gitu. Tapi justru dialah yang menaungi jins-jins yang lainnya. Jins ali juga kadang dinamai jinsul ajnas, contohnya seperti jauhar. Di atas jauhar tidak ada lagi jins, tapi di bawahnya ada banyak jins. Dari mulai jins munamim dan hewan yang merupakan jins terakhir gitu. Oke, jins munfarid ya. Jins munfarid ini di bawah ada nau, tapi dia sendiri tidak terletak di bawah gitu. Di bawah jins sama sekali. Dengan kata lain, jins yang satu ini terdiri sendiri karena itu dia dinamai munfarid gitu, yang berarti menyendiri. Seperti itu. Iya, betul sekali. Ya. Oh, nau, ya kan? Nau ini merupakan puli yang diberlakukan banyak individu yang hakikatnya sama dan berfungsi untuk menjawab pertanyaan. Nah, bedanya apa itu tadi? Kalau yang tadi jenis itu kan hakikatnya berbeda kan. Kalau ini sama dan berfungsi menjawab pertanyaan buat dia. Atau dari sisi nau sama dengan jins, yakni kuli yang bersifat menjawab pertanyaan menyikapi hakikat tersebut. Bedanya
jika jins diberlakukan untuk banyak individu yang hakikatnya berbeda. Kalau nau diberlakukan hakikatnya sama. Nah, gitu. Nah, contohnya seperti manusia, ya kan? Manusia yang diberlakukan untuk zaid. Nah, jadi harus sama manusia. Misalkan manusia nih. Nah, di situ ada namanya zaid, udin, kholid, misalnya gitu. Nah, sama kan? Itu juga manusia kan, bukan hewan, bukan tumbuhan gitu. Nah, intinya gitu, tidak berbeda. Kalau tadi berbeda, apa namanya? Hakikatnya, kalau sekarang hakikatnya sama gitu. Oke, nahwu hakiki. Ini dengan pengertian lain, nahwu hakiki itu nahwu yang terletak di bawah jins qorib, kan, bawah jins qorib. Tadi kan udah ada kan jins qorib, jadi jins dekat kan. Nah, di bawah jins qorib, dan di bawahnya hanya ada afrod atau individu. Contohnya seperti kata insan. Nah, yang terletak di bawah kata hewan. Di bawahnya ada Ahmad, Ali. Nah, itu kan termasuk insan kan, manusia gitu. Disebut nahwu hakiki. Gitu, seperti itu. Nahwu idofi itu dilakukan untuk banyak individu, baik yang dia hakikatnya sama maupun hakikatnya berbeda, dan fungsinya untuk menjawab pertanyaan apa dia. Lebih jelasnya, nahwu idofi ini mencakup nahwu hakiki jika dinisbatkan pada jins di atasnya. Nah, jika dinisbatkan pada jins di atasnya lagi, contohnya seperti insan. Insan itu nahwu hakiki jika dinisbatkan kepada afrodnya, tapi dia menjadi nahwu idafi. Nah, gitu. Nahwu munfarid. Ini nahwu yang tidak berada di bawah jins, tapi di bawahnya ini ada afrod. Contohnya seperti kata nuktah atau titik, ya, dan akal seperti itu. Baru munfarid. Oke. Nah, ini terletak di bawah jins. Nah, dan di bawahnya ada afrod hakiki. Nah, contohnya seperti kata insan tadi. Dia terletak di bawah kata hewan. Insan di bawah kata hewan. Nah, tapi di bawahnya hanya ada individu yang tercakup oleh kata insan, yakni zaid, udin, kholid, ali, misalnya gitu. Ya, nahwu safil. Nahwu safil ini berada di bawah jins juga, dan di bawahnya hanya ada afrod. Singkatnya, nahwu safil adalah nahwu yang berada di bagian paling bawah. Udah paling bawah nih, contohnya seperti kata insan, zaid, kholid. Nah, dan manusia lainnya ini paling bawah gitu. Ini ada apa ya? Ya. Ya, intinya ini ya berpikir kita. Jadi kita harus membedakan gitu, mana yang umum atau khusus gitu. Iya. Oke, kita mulai. Ya, lagi. Ya, untuk yang pertanyaan ini ya, ayo. Tentang luzum ya, luzum. Nah, jelaskan apa ya. yang dimaksud dengan luzum itu. Ya, jadi jelaskan apa yang dimaksud dengan luzum itu. Jadi singkatnya itu, luzum artinya itu kan konsekuensi atau keterkaitan, irtibat. Nah, atau lebih jelasnya itu dalam buku-buku mantik itu bahwa luzum itu ialah adam al-infikak a'lan au urfan, atau
ketak berpisahan baik secara akal maupun kebiasaan. Jadi tidak berpisah antara akal maupun kebiasaan. Nah, untuk memahami pengertian ini kita ambil contoh yang sederhana. Nah, antara api dan panas gitu ya. Jadi api dan panas itu kan dua hal yang berbeda. Tapi meskipun dua hal yang berbeda ini itu saling keterkaitan gitu. Jadi buktinya itu keterkaitannya itu manakala disebut api pasti akal kita akan membayangkan api itu panas. Nah, jadi api dalam hal ini disebut malzum. Nah, sedangkan panas yang kita pahami itu sebagai lazim seperti itu. Nah, pertanyaan kedua ini sebutkan apa saja hal yang membedakan luzum. Nah, jadi hal-hal yang membedakan luzum itu adanya luzum yang muktabar dan juga ada luzum yang goir muktabar gitu menurut para ahli mantik. Jadi pembagian luzum itu dari sisinya itu yang pertama itu dari aspek kejelasan dan ketidakjelasan itu, yaitu bi'tibar al-wudu wa al-khofa. Nah, yang keduanya itu aspek ruang dan tempatnya, yaitu bi'tibar al-mahal. Jadi yang membedakan luzum itu yang pertama itu ada luzum yang muktabar dan ada yang luzum goir muktabar itu. Nah, dari sisinya itu ada yang kejelasan dan tidak kejelasannya, kemudian aspek ruang dan tempatnya seperti itu. Terus selanjutnya apa makna pembagian yang tidak jelas itu? Nah, jadi makna pembagian yang keterkaitan yang tidak jelas ini berdasarkan kejelasan dan tidak kejelasannya itu kan luzum itu dibagi lagi ya. Ada yang namanya luzum bayin, terus ada yang disebut dengan luzum ghairu bayin tadi. Nah, jadi keterkaitan yang jelas dan keterkaitan yang tidak jelas itu tadi itu ada sebelumnya yang dijelaskan. Nah, jadi yang pertama itu luzum yang ghairu bayin atau keterkaitan yang tidak jelas gitu kan. Jadi keterkaitan yang tidak jelas ini definisinya itu mayahtaju fi itsbati luzumihi ila dalil, sesuatu yang dalam memastikan keterkaitannya itu membutuhkan bukti atau dalil. Jadi sesuatunya itu harus dibuktikan dengan adanya bukti atau dalil gitu. Jadi lebih konkret gitu. Jadi contohnya itu dari luzum ghairu bayin itu adanya alam dan kebaruan atau al-huduj. Jadi ada yang keterkaitan keduanya itu bagi orang beriman mungkin sudah jelas ya antara alam dunia, alam akhirat. Tapi bagi orang yang tidak tahu menahu tentang hakikat alam tentu saja membutuhkan dalil gitu. Karena itu membutuhkan dalil, maka disebut dengan luzum ghairu bayin atau keterkaitan yang tidak jelas. Untuk orang awam mungkin dia tidak mengerti tentang alam akhirat atau apa. Nah, itu terus selanjutnya apa makna pembagian keterkaitan yang jelas itu? Nah, jadi kan tadi sebelum keterkaitan yang tidak jelas, sekarang itu keterkaitan yang jelas. Jadi yang keterkaitan yang jelas itu luzum bayin atau keterkaitan yang jelas. Jadi definisinya itu malayahtaju bi itsbati luzumihi bila dalil. Ya, jadi sesuatu yang dalam memastikan keterkaitannya itu tidak membutuhkan bukti atau dalil. Pasti udah pakai nalar itu udah tahu kita nggak membutuhkan bukti atau dalil gitu kan. Jadi contohnya itu keterkaitan antara api dan panas tadi itu yang disebutkan di awal gitu kan. Jadi api adalah api, panas adalah panas, nggak usah didefinisikan lagi gitu kan. Jadi api adalah api, panas adalah panas. Ya walaupun dua hal yang berbeda, tapi itu saling terkait gitu kan. Dimana api di situ ada panas. Terus apakah memerlukan pembuktian yang rasional untuk menjelaskan keterkaitan antara api dan panas itu? Nah, jadi pembuktian secara rasional itu tentu saja tidak gitu kan. Jadi orang itu sudah tahu bahwa api itu pasti disertai dengan panas gitu kan. Api itu pasti panas, nggak mungkin dingin, nggak mungkin adem, pasti panas gitu kan. Nah, karena keterkaitan itu bersifat jelas bahwa api itu panas gitu kan. Jadi dia disebut dengan luzum bayin gitu. Ya, jadi luzum bayin ini kemudian dibagi lagi. Ya, luzum bayin itu dibagi lagi menjadi dua. Ada yang namanya luzum bayin bil makna al-am, itu keterkaitan yang jelas dengan pemaknaan yang umum. Ada kemudian yang kedua itu ada luzum bayin bil makna al-khos, yaitu keterkaitan yang jelas dengan pemaknaan yang lebih khusus. Tadi yang lebih umum itu bagiannya yang pertama lebih umum, yang kedua ini lebih khusus seperti itu ya. Nah, terus apa itu luzum bayin bil makna al-khos? Nah, jadi luzum bayin bil makna al-khos itu keterkaitan yang jelas dengan pemaknaan yang lebih khusus. Nah, jadi luzum bayin bil makna al-khos ini definisinya itu mayakfi fihi tasawur bil malzum faqat. Jadi keterkaitan yang bisa dipahami cukup dengan membayangkan malzumnya saja. Nah, misalkan itu angka 4 dan genap tuh.
Jadi angka 4 ada hal yang disebut dengan malzum yang disertai, dan kata genap itu disebut lazim yang menyertai. Jadi yang malzum itu yang disertai, lazim itu yang menyertai. Nah, di mana disebut kata 4, pasti akal kita akan membayangkan makna genap. Angka 4 itu pasti genap, nggak mungkin ganjil, pasti di bayangan kita angka genap gitu. Nah, contoh lain itu seperti batu es dengan dingin. Pasti batu esnya itu dingin kan, kita membayangkan, kalau kita membayangkan batu es pasti itu dingin. Nah, yang menyertainya itu adalah dinginnya gitu ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya apa itu luzum bayin bil makna al-am? Nah, jadi luzum bayin bil makna al-am itu luzum yang definisinya itu mala buda fihi min tasawur al-lazim wa al-malzum. Jadi keterkaitan yang tak dipahami kecuali dengan membayangkan lazim atau malzumnya. Jadi nggak bisa keterkaitan itu dipahami gitu kecuali kita tahu yang disertai dan yang menyertainya gitu. Nah, misalkan antara manusia dengan kemampuan memasak gitu kan. Jadi keduanya itu saling terkait. Tapi apakah ketika disebut manusia itu kita langsung tahu gitu kan bahwa manusia itu mampu memasak kan? Pasti kita tidak tahu. Nah, makanya itu untuk mengatakan bahwa antara kemampuan memasak dan manusia itu adanya keterkaitan itu kita paham. Jadi apa itu manusia dan apa itu yang memasak gitu. Setelah membayangkan keduanya, barulah kita tahu bahwa keduanya keterkaitan gitu antara manusia yang bisa, pasti manusia itu bisa memasak seperti itu. Nah, contoh lainnya itu cinta dan kebahagiaan. Jadi apakah keduanya keterkaitan? Itu saja, tapi keterkaitan antara keduanya itu bisa ditangkap ketika kita membayangkan makna cinta. Jadi kalau misalkan kita tahu makna cinta, pasti orang juga bahagia dengan adanya cinta gitu, seperti itu ya. Terus berdasarkan tempat atau ruangnya, luzum itu apa betul dibagi menjadi berapa tuh? Nah, jadi kan tadi ada yang luzum mengenai tentang kejelasan dan tidak kejelasan, kemudian sekarang itu berdasarkan tempat atau ruangnya. Nah, jadi luzum itu dibagi menjadi 3 di bagian berdasarkan tempat dan ruangnya gitu kan. Jadi adanya 3 itu, yang pertama itu adanya luzum zihni. Nah, kemudian yang kedua itu luzum khairiji, dan yang ketiga itu luzum zihni wa khairiji, seperti itu ya. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya, nah itu apa sih perbedaan antara ketiganya tuh? Nah, jadi perbedaan di antara ketiganya itu, yang pertama itu kan luzum zihni atau keterkaitan rasional. Jadi definisinya itu keterkaitan yang hanya ada dalam nalar saja. Jadi zihni itu hanya ada dalam nalar saja gitu kan. Contohnya keterkaitan antara gerak dan diam, kemudian buta dan melihat, tuli dan mendengar. Nah, kalau misalkan kita di alam luar itu dua hal tersebut kan saling bertentangan, tapi akal kita bisa itu mengatakan bahwa dua hal itu memiliki keterkaitan gitu kan. Kalau misalkan dengan nalar kita pasti tahu itu terkait, cuma kalau misalkan dari alam luar pasti itu tidak terkait seperti itu. Jadi misalkan ya Fajar tidak mungkin kan membayangkan hakikat gerak kecuali jika Anda tahu apa itu diam. Jadi kalau misalkan Fajar tahu gerak nih, pasti sebelumnya tahu diam. Jadi adanya diam pasti adanya gerak, seperti itu. Gitu. Nah, terus luzum apakah yang dijadikan ya. Nah, kemudian yang keduanya itu belum Jar. Oh, belum. Belum Jar. Ya, karena kan ada 3. Oh, ini 3 ya. Ya, nah, jadi ini yang keduanya itu luzum khairiji, yaitu keterkaitan eksternal. Tadi yang pertama itu rasional, sekarang eksternal. Jadi definisinya itu keterkaitan yang hanya ada di alam luar. Tadi kan alam, sekarang di alam luar. Nah, jadi contohnya itu misalkan keterkaitan antara burung gagak dan warna hitam. Jadi faktanya kalau kita tahu kan, kalau burung gagak itu berwarna hitam, nggak mungkin berwarna lain kan. Iya, benar. Nah, jadi kalau di luar itu kita menyaksikan keterkaitan yang erat antara warna hitam dan burung gagak itu. Tapi kalau misalkan akal kita bisa aja membayangkan burung gagak yang berwarna lain, karena itu keterkaitan hanya ada di alam luar gitu. Jadi sementara akal saja menafsikannya itu keterkaitan tersebut, bahwa kalau di alam luar kan kita tidak bisa dijadikan dasar gitu kalau misalkan gagak itu berwarna hitam atau berwarna lain, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini luzum zihni wa khairiji, jadi keterkaitan rasional dan eksternal. Yang keduanya itu tadi tuh yang sudah disebutkan. Jadi definisinya itu keterkaitan yang ada dalam akal juga dalam alam luar, jadi gabungan gitu, yang pertama dan kedua tadi. Jadi definisinya itu keterkaitan yang ada dalam akal juga
alam luar gitu. Jadi contohnya itu keterkaitan antara ketiga dan makna ganjil tuh. Jadi akal kita kan tidak mungkin kan menolak adanya keterkaitan antara tiga dengan makna ganjil. Pasti angka tiga pasti angka ganjil, nggak mungkin genap gitu. Nah di alam luar juga tidak akan menemukan angka tiga kecuali dia ganjil gitu ya. Jadi pasti dia ganjil angka tiga itu. Oke. Ya luzum apakah yang dijadikan dasar dalam ilmu mantik? Nah, jadi dari sekian banyak makna luzum tersebut tadi yang dijadikan dasar dalam ilmu mantik hanya satu. Jadi luzum bayin bil makna al-khos. Jadi keterkaitan yang jelas dan pemaknaan yang lebih khusus itu yang lebih khusus. Jadi baik luzum itu hanya ada nalar atau jini maupun laras sekaligus di luar, yaitu jini wa khariji. Nah, lebih jelasnya itu keterkaitan yang dijadikan dasar dalam ilmu mantik ialah keterkaitan yang bisa dipahami dengan menyebutkan malzumnya saja tadi juga. Nah itu pun dengan syarat bahwa akal kita tidak memiliki ruang untuk menolak keterkaitan tersebut. Nah contohnya itu seperti yang disebutkan tadi tuh kan, api dan panas, batu dan es dingin, tempat dan gelap, tiga dan ganjil gitu. Oke. Terus mengapa luzum itu cakupannya bisa lebih luas gitu? Nah jadi luzum itu cakupannya luas itu dalam disiplin ilmuwan itu luzum itu cakupannya lebih luas karena ilmu-ilmu itu semacam itu tujuannya itu utamanya mengambil hukum dan pengayaan tafsir kan. Nah jadi berbeda dengan ilmu mantik, bukan ilmu yang bertujuan untuk memperkaya makna atau tafsiran kata, tapi yaitu ilmu yang berusaha untuk mengatur dan menata cara berpikir manusia. Jadi ilmu mantik itu bagaimana berpikir manusia itu dapat ditata dan diatur ya, sesuai dengan fakta, tidak asal kita menalarkan yang gitu kan. Nah, apalagi selanjutnya yaitu apa perbedaan ilmu mantik? Udah belum tuh? Nah jadi apa perbedaannya dengan ilmu mantik itu? Nah jadi manakala disebut kata sholat nih, kita serta tidak boleh memaknai kata tersebut dengan lawazim atau hal-hal yang menyertai sholat. Ya kalau misalkan sholat ya sholat gitu kan, wudu ya wudu, keduanya makna yang berbeda gitu kan, antara sholat ya sholat, wudu ya wudu itu kan berbeda. Nah karena itu dalam percakapan intelektual berpandangan bahwa penggunaan dalalah iltizamiyah itu sebaiknya dihindari saja. Dalalah yang paling relevan untuk digunakan di diskusi perdebatan ialah dalalah lafziyah wadiyah mutobakiyah, yaitu petunjuk suatu lafaz atas makna ujungnya ya. Nah, kemudian apa lagi? Selanjutnya itu apakah pernyataan ini bisa diterima secara logika? Nah, jadi pernyataan ini diterima secara logika itu jika yang dijadikan dasarnya itu adalah dalalah tadomuniyah atau iltizamiyah. Nah, tentu saja pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah karena memang sampai batas-batas tertentu itu Al-Quran mengakui adanya kebebasan seperti itu ya. Oke. Terus bagaimana jika tidak dipahami dengan baik? Nah, bagaimana jika tidak dipahami dengan baik? Nah, tapi kalau jika tidak dipahami dengan baik itu pada akhirnya penggunaan signifikasi seperti itu akan berujung pada permainan istilah. Karena itu jika ingin dipersempit lagi, maka dalalah yang lebih pas itu digunakan khususnya dalam percakapan intelektual itu dalalah mutobakiyah. Dalalah mutobakiyah. Jadi meskipun dua dalalah sebelumnya itu boleh digunakan, nah selama korina atau konteks yang mengincarnya itu bisa dipahami dengan jelas. Seperti itu ya. Terus apa sih ini poinnya? Nah, jadi yang terakhir ya mungkin apa sih poinnya itu dari ini? Jadi poinnya itu dalalah-dalalah ilmu mantik itu memiliki ruang gerak yang lebih sempit ketimbang dalalah yang kita kenal gitu kan dalam ilmu lain. Nah, itu mengapa? Karena ilmu mantik itu bertujuan untuk mengatur gerak logikanya saja, bukan bertujuan untuk memperkaya tafsiran atau makna dari suatu kata gitu kan. Oke, berarti selesai nih ya. Oke, ya selesai. Ya, udah ini aja kita ikutan sesi tanya jawab ya, sharing-sharing ya. Nah, ayolah kita sempurnakan dengan berhamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you. Oke, sip. So, Gak edit. ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, bisa.